Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Clemens dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 12 yang berjudul Global Marketing Channels and Physical Distribution. Next. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Hutman Hafiz Ataki, lalu anggota kelompok lainnya Brenda Samantha Halim, selanjutnya yaitu Fernando Gratia Omnistera, berikutnya Afifah Salma, dan yang terakhir Jessica Angelica Pang. Next. Oke, pada subbab yang pertama yaitu 12.1, kita akan membahas distribution channel, objectives, terminology, and structure. Jadi saluran pemasaran menciptakan manfaat bagi pelanggan dalam 4 cara utama, yaitu yang pertama tempat atau lokasi yang nyaman, yang kedua waktu, ketersediaan saat diinginkan, yang ketiga itu bentuk, kondisi yang tepat dan siap digunakan, dan yang terakhir informasi, jawaban, dan komunikasi tentang fitur produk. Manfaat ini memberikan keunggulan kompetitif, sehingga strategi saluran sangat penting. Sebagai contoh, Coca-Cola memastikan produknya selalu tersedia untuk memenuhi permintaan. Penyusunan pengaturan saluran yang efektif dimulai dengan memahami pasar target dan bagaimana distribusi meningkatkan nilai. Pertimbangan meliputi lokasi pelanggan, kebutuhan informasi, preferensi layanan, dan sensitivitas harga. Setiap pasar harus dianalisis untuk biaya layanan, karena strategi mungkin berbeda di setiap negara. Pembelajaran dari praktik global dapat memberikan wawasan, seperti menyesuaikan retail self-service dari Amerika Serikat, atau mempelajari perusahaan perdagangan yang ada di Jepang. Saluran distribusi menghubungkan produsen dengan pelanggan. Saluran B2C mengirimkan produk ke individu, sedangkan saluran B2B mengirimkan ke organisasi untuk produksi atau operasi. Perantara seperti distributor dan agen dapat memainkan peran kunci. Dengan distributor membawa lini produk secara selektif dan agen yang menegosiasikan transaksi tanpa memiliki barang. Next. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu mengenai subbab 11.2, establishing channel and working with channel intermediaries. Nah, perusahaan global yang berekspansi melintasi batas-batas negara harus memanfaatkan yang sudah ada, saluran distribusi atau membangunnya sendiri. Hambatan saluran sering ditemui ketika sebuah perusahaan memasuki pasar yang kompetitif di mana hubungan merek dan pasokan sudah terjalin. Jika manajemen memilih keterlibatan langsung, perusahaan membentuk tenaga penjualannya sendiri atau mengoperasikan toko retailnya sendiri. Pilihan lainnya adalah keterlibatan tidak langsung yang memerlukan penggunaan agen distributor dan pengecer independen. Keterlibatan langsung dalam distribusi di pasar baru dapat memerlukan biaya yang besar karena perwakilan penjualan dan manajemen penjualan harus direkrut dan dilatih. Organisasi penjualan pasti akan mengalami kerugian besar pada tahap awal operasinya di pasar baru karena tidak memiliki volume yang cukup untuk menutupi biaya overhead. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang ingin mendirikan tenaga penjualannya sendiri harus siap menanggung kerugiannya untuk jangka waktu yang wajar. Boleh di next. Profesor Harvard David Arnold menawarkan 7 pedoman khusus untuk membantu mencegah timbulnya masalah. Yang pertama itu adalah pilih distributor. Yang kedua, carilah distributor yang mampu mengembangkan pasar daripada distributor yang memiliki sedikit kontak pelanggan yang baik. Yang ketiga, perlakukan distributor lokal sebagai mitra jangka panjang, bukan sebagai kendaraan sementara untuk memasuki pasar. Yang keempat, dukung masuknya pasar dengan memberikan uang manajer dan ide pemasaran yang terbukti. Lalu yang kelima, sejak awal pertahankan kendali atas strategi pemasaran. Yang keenam, pastikan distributor memberikan data kinerja pasar dan keuangan yang terperinci kepada perusahaan. Lalu yang ketujuh, membangun hubungan antar distributor nasional sedini mungkin.
Di next. Ketika merancang strategi saluran, perlu realistis mengenai motif perantara. Merupakan tanggung jawab perantara untuk menerapkan elemen paling penting dari strategi pemasaran perusahaan. Agenda-agenda ini terkadang terlibat cherry picking. Praktik menerima pesanan hanya dari produsen yang memiliki permintaan tetap terhadap produk dan merek tertentu. Cherry picking juga dapat berupa pemilihan hanya beberapa item pilihan dari lini produk vendor. Metode alternatif untuk mengatasi masalah pemetikan buah ceri tidak memerlukan pembentukan tenaga penjualan langsung yang mahal. Sebaliknya, perusahaan dapat memutuskan untuk bergantung pada tenaga penjualan distributor dengan mensubsidi biaya perwakilan penjualan yang ditugaskan distributor untuk produk perusahaan. Di next. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya global retailing. Retail global adalah aktivitas retail apapun yang melintas batas negara. Sejarahnya panjang. Selama berabad-abad, wirausahawan pedagang telah berlanak ke luar negeri untuk mencari barang, dagangan dan ide serta mendirikan operasi retail. Next. Types of retail operation. Yang pertama itu ada department store. Sebenarnya memiliki beberapa departemen di bawah satu atap, masing-masing memiliki mewakili lini barang dagangan yang berbeda dan dikelola oleh sejumlah tenaga penjualan yang terbatas. Yang kedua, pengajar khusus menawarkan lebih sedikit variasi dibandingkan dengan department store. Artinya mereka lebih terfokus secara sempit dan menawarkan bauran barang dagangan yang relatif sempit yang ditujukan kepada target pasar tertentu. Yang ketiga, supermarket adalah perusahaan retail satu lantai yang terdepartementalisasi dan menawarkan berbagai macam produk makanan. Misalnya hasil bumi, makanan yang dipanggang, daging, dan non-makanan, misalnya produk kertas, alat bantu kesehatan, dan kecantikan. Sebagian besar dengan sistem swalayan. Dan yang keempat, toko serba ada menawarkan beberapa produk yang sama seperti supermarket, namun bauran barang dagangan terbatas pada produk kenyamanan dan produk impulsif dengan perputaran tinggi. Harga beberapa produk mungkin 15 hingga 20% lebih tinggi dibandingkan harga supermarket. Dalam hal ukuran luas, tempat-tempat ini adalah toko retail terorganisir terkecil yang dibahas di sini. Selanjutnya, pengecer diskon dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Karakteristik paling umum yang mereka miliki adalah penekanan pada harga rendah. Toko diskon lini penuh biasanya menawarkan berbagai macam barang dagangan, termasuk non-makanan dan makanan yang tidak mudah rusak dalam format layanan terbatas. Yang keenam, perusahaan yang memberikan diskon besar-besaran mencakup pengecer seperti Aldi dan Lidl di Jerman, di mana kualitas lebih murah, dan Leader Price di Prancis. Toko diskon ini menawarkan pilihan barang terbatas, biasanya 1.000 hingga 3.000 item berbeda, dengan harga terendah. Selanjutnya, hypermarket adalah Supercenter menawarkan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang agresif, ditambah barang dagangan umum di ruang yang menempati sekitar setengah ukuran hypermarket. Supercenter merupakan aspek penting dalam strategi pertumbuhan Walmart, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, superstore, juga dikenal sebagai kategori penumbuhan dan retail kotak besar, adalah label yang banyak digunakan dalam industri retail ketika berbicara tentang toko seperti Home Depot dan IKEA. Namun, nama tersebut mengacu pada fakta bahwa toko-toko tersebut mengkhususkan diri dalam menjual berbagai macam kategori produk tertentu, perlengkapan perbaikan rumah atau furnitur, misalnya dalam volume tinggi dan harga yang murah. Selanjutnya, pusat perbelanjaan terdiri dari pengelompokan toko-toko di satu tempat. Pengembangan pengumpulan
mengumpulkan berbagai macam pengecer yang akan menciptakan tujuan wisata yang menarik. Biasanya satu atau lebih departemen store besar berfungsi sebagai jangkar. Dan yang terakhir ada toko outlet, adalah variasi dari berbagai perbelanjaan tradisional, operasi retail yang memungkinkan perusahaan dengan merek konsumen terkenal membuang kelebihan persediaan, barang dagangan kadaluarsa atau barang bekas pabrik. Untuk menarik pembeli dalam jumlah besar, toko outlet seringkali dikelompokkan menjadi mall outlet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tren retail global. Saat ini, berbagai faktor lingkungan telah mendorong pengecer keluar dari pasar dalam negeri mereka untuk mencari peluang di seluruh dunia. Kejenuhan pasar dalam negeri atau resesi, faktor ekonomi lainnya, peraturan yang ketat mengenai pengembangan toko, dan biaya operasional yang tinggi merupakan beberapa faktor yang mendorong manajemen untuk mencari peluang pertumbuhan di luar negeri. Walmart adalah contohnya. Ekspansi internasionalnya pada pertengahan tahun 90-an bertepatan dengan hasil keuangan yang mengecewakan di pasar dalam negerinya. Boleh di next. Dan selanjutnya ada strategi ekspansi pasar retail global. Pengecer dapat memilih dari 4 strategi ekspansi memasuki pasar ketika melakukan ekspansi di luar negara asal. Yang pertama ada pertumbuhan organik terjadi ketika perusahaan menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membuka toko di lahan hijau atau mengakuisisi satu atau lebih fasilitas retail yang ada dari perusahaan lain. Yang kedua, waralaba adalah hubungan kontraktual antara dua perusahaan. Dalam pengaturan ini, perusahaan induk memberi waralaba, memberikan wewenang kepada penerima waralaba untuk menjalankan bisnis yang dikembangkan oleh pemberi dengan imbalan sejumlah biaya dan kepatuhan terhadap kebijakan dan praktik waralaba secara luas. Yang ketiga, akuisisi adalah strategi memasuki pasar yang memerlukan pembelian perusahaan dengan beberapa lokasi retail di negara asing. Yang terakhir, usaha patungan dan perizinan dibahas secara rinci. Pengecer global sering menggunakan strategi ini untuk membatasi risiko ketika menargetkan pasar yang belum dikenal dan sulit dimasuki. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai physical distribution, supply chains, and logistics management. Konsep rantai nilai jauh lebih luas. Ini adalah alat yang berguna untuk menilai kompetensi organisasi dalam melakukan aktivitas pencapaian nilai dalam rantai pasokan yang lebih luas. Yang terakhir ini mencakup semua perusahaan yang melakukan aktivitas pendukung dengan menghasilkan bahan mentah, mengubahnya menjadi komponen atau produk jadi, dan memfasilitasi pengirimannya ke pelanggan. Industri tertentu di mana suatu perusahaan bersaing dicirikan oleh rantai nilai. Aktivitas spesifik yang dilakukan suatu perusahaan membantu menentukan posisinya dalam rantai nilai. Sebuah perusahaan atau aktivitas yang agak jauh dari pelanggan akhirnya dikatakan berada di bagian hulu dalam rantai nilai. Logistik pada gilirannya adalah proses manajemen yang mengintegrasikan aktivitas seluruh perusahaan, baik hulu maupun hilir, untuk memastikan aliran barang yang efisien melalui rantai pasokan. Slide berikutnya. Proses pemesanan. Aktivitas yang berkaitan dengan proses pemesanan memberikan masukan informasi yang penting dalam memenuhi pemesanan pelanggan. Pemrosesan pesanan meliputi pemasukan pesanan di mana pesanan tersebut benar-benar dimasukkan ke dalam sistem informasi perusahaan. Habis itu penanganan pesanan yang melibatkan penempatan, perakitan, dan pemindahan produk ke distribusi, dan pengiriman pesanan, proses di mana produk tersedia bagi pelanggan. Berikutnya ada pergudangan. Gudang digunakan untuk menyimpan barang sampai dijual. Jenis fasilitas lain yaitu pusat distribusi dirancang untuk menerima barang secara efisien dari pemasok dan kemudian memenuhi pesanan untuk masing-masing toko atau pelanggan. Distribusi dan pergudangan modern merupakan bisnis yang terotomatisasi dan berteknologi tinggi saat ini, sehingga banyak perusahaan melakukan outsourcing fungsi ini. Slide berikutnya. Berikutnya ada transportasi. Keputusan transportasi menyangkut metode atau moda yang harus digunakan perusahaan ketika memindahkan produk melalui jalur domestik dan global. Kata moda menyiratkan sebuah pilihan, dan pilihan moda transportasi utama adalah kereta api, truk, udara, air, dan internet.
Masing-masing mode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikutnya ada manajemen logistik, studi kasus singkat. Istilah manajemen logistik menggambarkan integrasi aktivitas yang diperlukan untuk memastikan aliran bahan mentah yang efisien, inventaris dalam proses, dan barang jadi dari produsen ke pelanggan. J.K. Penny memberikan studi kasus mengenai perubahan logistik, distribusi fisik, dan rantai pasokan retail di abad ke-21. Beberapa tahun yang lalu, tim manajemen Penny membuat keputusan penting untuk melakukan outsourcing sebagian besar elemen rantai pasokan. Kemeja label pribadi Tal Apparel Ltd di Hong Kong. Toko Penny di Amerika Utara hampir tidak memiliki persediaan tambahan kemeja merek rumahan. Ketika satu kaos terjual, data pemindai EPOS dikirimkan langsung ke Hong Kong. Model komputer milik TAL kemudian menentukan apakah akan mengisi kembali toko dengan ukuran, warna, dan gaya yang sama. Baju pengganti dikirim langsung ke toko tanpa melalui sistem gudang Penny. Kadang kaos dikirim lewat udara, kadang lewat kapal. Slide berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan perubahan dramatis dari praktik-praktik masa lalu. Penny biasanya menyimpan persediaan selama 6 bulan di gudangnya dan persediaan selama 3 bulan di toko. Dengan bekerja sama dengan TAL, pengecer dapat menurunkan biaya persediaan, mengurangi jumlah barang yang harus diturunkan nilainya, dan merespon perubahan selera konsumen dan gaya fashion dengan lebih cepat. Namun, seperti yang dicatat oleh Wei Chen dari McKinsey dan Company Hong Kong, Anda memberikan fungsi yang cukup penting ketika Anda melakukan outsourcing manajemen inventaris Anda. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh banyak pengecer. Slide berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok ini. Kami ucapkan terima kasih.